Weekend ceria nih buat para pecinta sepak bola tanah air. Karena apa? Karena semalam akhirnya timnas Indonesia bisa bikin keok Vietnam di era STY nih. Menang 1-0 biarpun tipis, tapi efeknya gede banget. Timnas Indonesia dapat 3 poin dan ada di peringkat 3 papan klasemen sementara babak penyisihan grup D Piala Asia Qatar 2023. Kita pokoknya sama guys, sama Jepang. Makanya nih lawan Jepang nanti di pertandingan terakhir kita jangan inferior, kita tunjukin kita bisa nih meraih poin lawan Jepang nanti. Dan di pertandingan Vietnam kemarin nih, biarpun di babak pertama kita tampil sangat-sangat impresif dan bisa dibilang strategi STY di babak pertama ini berjalan dengan sangat-sangat apik loh. Biarpun formasi awalnya main dengan 4-4-2, tapi dalam perkembangan pertandingan ini lebih cenderung kita main dengan 3-5-2. Kita mulai dari striker ya, Rafael Strike bisa dibilang babak pertama tampil cukup prima ya, dengan penalti buat Indonesia ini akibat dari pergerakan Rafael Strike di kotak penalti lawan. Ini Rafael Strike mudah-mudahan sih di lawan Jepang nanti di pertandingan terakhir staminanya bisa meningkat drastis nih ya, seenggaknya sampai 70 menit pertandingan lah. Kalau kemarin Vietnam kita lihat di babak kedua ini Rafael Strike udah agak kedodoran staminanya. Lini tengah, waduh ini lini tengah juga respect banget nih buat Ivar Jenner dan kawan-kawan. Ivar Jenner, Marcelo Ferdinand yang ditopang sama flank kayak Arhan Pratama, Yakob Sayuri, dan dibantu juga sama fullback kita kayak Asnawi Mangkualam, Justin Hapner juga sering membantu ke lini tengah. Ini lini tengah Indonesia tampil sangat solid sepanjang pertandingan, biarpun babak pertama lebih oke, di babak kedua agak turun karena Vietnam main pressing tinggi di babak kedua, tapi secara keseluruhan performa lini tengah kita ini udah cukup oke dibanding lawan Irak. Nah, lawan Jepang nih mesti tingkatin lagi nih karena Jepang levelnya setingkat di atas Vietnam, dan gue yakin banget nih Jepang nanti di pertandingan terakhir mainnya bakal lebih main Vietnam nih, pressingnya dia bakal main pressing tinggi sejak kick off babak pertama dimainin. Nah, Indonesia mesti waspada nih. Lini pertahanan, waduh lini pertahanan juga bisa dibilang ini berubahnya total banget dibanding lawan Irak, dan emang perubahan beberapa main lini pertahanan yang dilakukan sama STY di starting line up semalam ini berdampak positif buat lini pertahanan Indonesia. Clean sheet buktinya kan, ya kan Bagot istirahatin, Rizky Ridho istirahatin, yang main si Justin Hapner ditarik ke belakang dan Sandy Walsh jadi starting line up, dan ini berdampak positif. Bahkan Sandy Walsh kalau nggak salah dalam catatan gue punya 1 peluang bersih tuh ya, sundulannya sayang banget bisa ditepis sama kiper Vietnam. Kalau jadi gol tuh, waduh bisa cetar banget ya, Indonesia bisa menang 2 gol ya kan. Hernando Ari juga kredit poin banget buat Hernando Ari, tepisannya di babak kedua di menit 80-an ke atas ini lewat set piece, bola mati Vietnam ini bisa digagal sama Hernando Ari. Bisa dibilang itu bola susah loh, tapi jempol buat Hernando Ari. Mudah-mudahan performanya lawan Jepang nanti bisa kayak lawan Vietnam semalam nih. Dan Vietnam kenapa bisa kalah lawan Indonesia di pertandingan semalam? Karena si STY tahu banget nih kelemahan Vietnam nih. Kelemahan Vietnam adalah ketika Vietnam nggak bisa ngembangin permainannya, ini Vietnam kesulitan untuk mengkreasi peluang-peluang berbahaya di daerah kotak penalti Indonesia. Terbukti, biarpun cuma setengah babak nih, babak pertama Indonesia main sangat impresif dan kita bisa main pressing tinggi, kita bisa neken pertahanan Vietnam berkali-kali, tapi nggak apa-apa, ada hasilnya 1-0 di babak pertama. Biarpun di babak kedua gantian Vietnam yang kemudian kita habis-habisan, tapi secara statistik permainan ini ada berita gembira buat Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia sepanjang pertandingan ini bikin total tembakannya sepanjang pertandingan itu di atas 10 kali, bahkan shoot on targetnya ada 5 kali nih. Nah, lawan Jepang tinggal ditingkatin nih, kita di kotak penalti lawan cukup main taktis dan efektif, dan visi permainan para pemain kita baik lini tengah maupun lini serang ini perlu lebih oke lagi nih biar kita bisa bikin gol cepet lawan Jepang nanti nih. Karena lini pertahanan Jepang kalau kita lihat ya di 2 pertandingan terakhir selalu kebobolan 2 gol. Ini artinya apa? Artinya lini pertahanan Jepang ini rapuh kayak orang habis putus asa, kayak orang habis ditagih pinjol ilegal. Nah, makanya nih buat timnas Indonesia terus semangat, tingkatin terus staminanya. Jangan sampai stamina kita kayak lawan Vietnam kemarin di babak kedua agak sedikit menurun di babak kedua. Mudah-mudahan lawan Jepang nanti stamina kita bisa cepet di-upgrade biar lawan Jepang nanti kita prima sepanjang pertandingan dan kita bisa memenuhi target poin dari STY 4 poin dan kita lolos ke babak 16 besar sebagai ya seenggaknya peringkat 3 terbaik udah oke lah ya. Maju terus buat sepak bola tanah air dan kita dukung terus perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia Qatar 2023. Salam olah bola.